Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena memang ada aksi korporasi yang membuat investor ataupun para trader ramai nih memperbincangkan masalah saham ini. Itu adalah saham Friend ya. Ya memang kalau kita sudah bicara masalah saham lapis ketiga ataupun saham-saham yang memang bisa kita katakan saham gorengan, biasanya cukup ramai nih diperbicarakan. Nah, sekarang kita coba lihat, ini saya sudah masuk di website Kesei, kita coba mau lihat pengumuman dan juga publikasi yang sudah diinformasikan oleh Kesei terkait dengan jadwal aksi korporasi saham Friend terkait dengan right issue. Nah, right issue-nya memang cukup menarik karena tidak hanya sekedar right issue, tapi reg isunya itu disertai dengan waran juga nih. Nah, ini yang justru menarik sekali karena jumlah warannya berkali-kali lipat lebih banyak ketimbang dengan jumlah reg isunya. Sekarang kita coba lihat di bagian publikasi. Lalu sahabat Republik Investor bisa memilih di bagian pengumuman corporate action. Nah, di sini sebenarnya tidak hanya aksi korporasi saja, seperti di video yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Di sini ada juga informasi-informasi terkait dengan pembagian dividen, lalu ada juga jadwal RUPS, dan juga ada beberapa hal lainnya terkait dengan aksi korporasi. Nah, di video kali ini kita akan coba fokus ke salah satu informasi yang bisa kita dapatkan dari website Kesei ini. Nah, ini salah satunya itu adalah HMETD ya. Hak memesan efek terlebih dahulu. Lalu kalau dalam bahasa Inggris adalah reg issue. Nah, di sini ada juga dividen tunai, saham bonus, lalu ada merger, akuisisi, stock split. Nah, ini beberapa informasi yang bisa kita lihat di website Kesei. Sekarang kita coba buka HMETD ini sudah terdapat dokumen ini untuk menjelaskan jadwal kegiatan. Nah, ini sudah sesuai dengan judulnya ya, jadwal kegiatan penawaran umum terbatas. Nah, ini untuk saham Friend. Tinggal kita klik saja link yang ada di sini untuk membuka PDF-nya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi saya akan coba menjelaskan ke sahabat Republik Investor semua agar kita bisa sama-sama memahami tanggal-tanggal yang ada dan yang tercantum di informasi Kesei ini. Nah, pertama adalah tanggal KUM. Nah, tanggal KUM ini adalah tanggal ya biasanya terakhir untuk kita mendapatkan suatu hak ya. Bisa itu dividen atau dalam hal ini adalah reg issue. Jadi adalah tanggal terakhir kita bisa mendapatkan atau kita ikut serta dalam aksi korporasi yang sedang dijalani oleh Friend, yaitu adalah di tanggal 22 April. Nah, 22 April ini di hari Jumat kemarin ya kalau tidak salah. Ya, jadi siapapun yang pegang sampai di akhir closing tanggal 22 berhak mendapatkan right issue. Nah, lalu ada istilahnya berikutnya, tanggal X di pasar reguler dan juga pasar negosiasi. Maksudnya adalah tanggal X date-nya ya. Artinya ini tanggal penutupan sudah. Jadi kalau kita beli friend-nya di tanggal 23, kita tidak tercatat sebagai investor yang bisa mendapatkan right issue tersebut ya. Jadi yang berhak mendapatkan adalah di tanggal yang 22. Jadi kalau seandainya kita tanggal 22 kita masih hold, lalu kita jualan nih tanggal 23, kita masih akan tetap mendapatkan right issue-nya. Oke, kita lanjut ke bagian tanggal KUM yang ada di pasar tunai. Kalau tadi kita bicara masalah pasar reguler. Ini pasar yang biasa kita gunakan saat ini ya. Lalu ada yang namanya pasar tunai. Pasar tunai ini biasanya 2 hari ya setelah KUM yang di pasar reguler. Kenapa harus 2 hari? Karena kalau pasar tunai ini KUM-nya ini T plus 0 ya. Artinya settlement-nya bisa selesai di hari yang sama. Karena 2 hari setelah 22 April adalah tanggal 26. Jadi baik yang reguler ataupun yang di pasar tunai itu sama-sama jatuh temponya di tanggal 26 April ya. Jadi ini hanya perbedaan jangka waktu settlement-nya saja. Lalu berikutnya itu terkait dengan di sini ada lagi namanya recording date ya. Recording date ini yang tadi saya katakan, ini adalah tanggal pencatatan terakhir ya yang berhak mendapatkan right issue saham Friend.
Jadi kalau kita beli tanggal 22 dan masih hold di tanggal 22, nama kita akan tercatat di tanggal 26 karena settlementnya prosesnya 2 hari kerja ya. Nah, begitupun dengan pasar tunai. Kalau pasar tunai itu di hari yang sama karena dia prosesnya itu T+0 ya settlementnya. Lalu ada di sini jadwal distribusi. Nah, jadwal distribusi ini adalah ini untuk distribusi friend strip R-nya ya. Jadi nanti untuk kita yang memegang saham di tanggal 22 April, nanti akan mendapatkan distribusinya itu di tanggal 27 April untuk distribusi friend R-nya. Nah, untuk masuk ke dalam portofolionya, biasanya itu pada saat sudah dicatatkan di bursa. Di sini pencatatan di bursanya itu di tanggal 28 April. Jadi biasanya friend R-nya akan masuk ke dalam portofolio kita itu di tanggal pada saat dia dicatatkan di bursa. Baru muncul tuh di portofolio di tanggal 28 April. Jadi untuk sahabat Republik Investor yang memiliki saham friend di tanggal 22 nanti akan mendapatkan friend R-nya itu di tanggal 28 April. Nah, lalu di sini ada periode perdagangan HMETD-nya atau si friend R-nya ini diperdagangkan dalam jangka waktu memang tidak lama ya biasanya ya, hanya 1 minggu. Dan di sini juga tertera tanggalnya 28 April sampai 4 Mei. Ya, jadi memang nggak terlalu lama ini proses untuk perdagangan right issue-nya. Silakan teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa cepat mengambil keputusan apakah mau menembus right issue-nya atau mau melakukan penjualan. Biar nanti kalau sampai di tanggal 4 ini hari terakhir ya di sesi pertama perdagangannya di tanggal 5-nya sudah hangus atau sudah hilang nih friend R-nya. Jadi tanggal terakhir kita harus ada action itu di tanggal 4 Mei ya. Jadi di tanggal 5-nya friend R-nya akan hilang dari portofolio kita. Nah, untuk perdagangan right issue ini memang biasanya hanya di sesi pertama saja karena pencatatan settlement-nya itu kalau right issue itu T+0. Jadi di sesi keduanya dimanfaatkan untuk proses settlement sama bursa. Jadi kita hanya bisa mentransaksikannya di sesi pertama saja. Lalu kalau seandainya teman-teman mau menebus, di sini juga ada periode pelaksanaannya. Jadi untuk menebus friend R-nya menjadi friend ya. Friend R menjadi saham friend. Nah, itu di tanggal 28 sampai 4 Mei. Kalau memang mau menebus, saya menyarankan di tanggal-tanggal awal saja di tanggal 28 biar kita bisa langsung segera mendapatkan saham induknya atau saham friend-nya gitu. Jadi jangan menunda-nunda lagi kalau memang ada niat mau tebus dari awal. Lalu untuk periode distribusi hasil HMETD-nya, nah ini juga penting perlu diketahui. Jadi begitu kita menebus saham friend R, kita tebus menjadi saham friend, itu tidak semerta-merta langsung masuk ke portofolio, tidak. Jadi prosesnya itu 2 hari setelah kita mengajukan penebusan. Misal kita melakukan penebusan tanggal 28, nah akan masuk ke portofolio saham friend-nya atau friend R berubah menjadi saham friend itu di tanggal 30 April atau 2 hari setelahnya. Ataupun kalau seandainya kita menukarnya tanggal 4 Mei, terakhir itu masuk ke portofolio kita friend-nya itu di tanggal 6 Mei. Jadi 2 hari setelah kita melakukan penebusan. Nah, lalu di sini juga ada keterangan untuk tanggal terakhir pembayaran pemesanan ya untuk sahamnya nih. Jadi kalau seandainya memang kita ini biasakan ya kalau seandainya kita mau menebus itu kalau bisa dananya memang sudah tersedia di T+0 atau dananya memang sudah ready begitu kita mau siap melaksanakan penebusan ya di sini. Ya pastikan pada saat kita menginformasikan penebusan dana kita juga tersedia di portofolio. Jadi biar prosesnya itu bisa langsung berjalan. Lalu berikutnya, rasio dari right issue-nya sendiri ya. Rasionya di sini di bagian keterangan, ya teman-teman bisa melihat di sini setiap 52 saham akan mendapatkan 1 HMETD. Artinya setiap 52 lembar saham friend yang kita punya, kita cuma dapat 1 saham. Jadi saya simulasikan di sini, misalkan kita memiliki 100.000 saham friend, tinggal kita bagi 52 saja. Nah, artinya nanti kita akan mendapatkan
sekitar 1923 yang namanya friend R. Ini kalau seandainya saham friend kita di awal itu sebanyak 100.000. Jadi nanti kita akan mendapatkan friend R-nya sebesar 1923. Nah, harga tebusnya sendiri di sini ada keterangannya ya, harga pelaksanaan exercise-nya adalah di harga 120. Ya, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan harga 120 ini ya, karena di market harga closing terakhir itu kan ada di bawah 90 ya kalau nggak salah. Artinya memang 30% ya, kurang lebih 30% lebih murah ketimbang harga di market. Lalu berikutnya kita coba lihat nih. Di sini ada hal yang menarik yaitu adalah ada warrant-nya nih. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui karena jumlah warrant yang ditawarkan ini jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang dengan right issue-nya. Kita coba baca, di sini sudah ada rasionya. Setiap 5 saham hasil pelaksanaan HMTD, artinya kalau kita menebus ya, setiap 5 saham yang kita tebus, kita akan dapat 79 warrant. Artinya jumlahnya ini saya bilang cukup banyak sih. Coba kita hitung ya, setiap 5 saham akan mendapatkan 79 warrant. Artinya kita tinggal membagi saja ya. 79 kita bagi dengan 5. Nah, kita akan mendapatkan 15,8 kali lipat dari jumlah friend R-nya. Kita coba sama-sama hitung. Di sini kita akan mendapatkan friend W itu sebanyak ini ya, kita kalikan yang di bagian sini. Nah, jadi dengan awal lotnya kita ada 100.000, lalu kita mendapatkan friend R sebesar 1923. Nah, kalau 1923 ini kita tebus menjadi saham friend, lalu nanti di portofolio kita akan muncul yang namanya friend W. Friend warrant ini sebanyak 30.384, artinya 15,8 kali lipat lebih banyak nih rasionya ya, rasio warrantnya. Jadi memang cukup banyak sekali warrant yang diberikan oleh si friend ini. Nah, jadi teman-teman bisa menghitung dengan cara yang ada di Excel ini ya. Jadi memang cukup sederhana, kalau kita punya 100.000, friend R-nya dapat sekian, friend W-nya dapat sekian. Nah, untuk friend W-nya ini harga tebusnya harga 100 ya. Jadi silakan bisa dihitung, bisa dipertimbangkan untuk hitungan-hitungannya. Lalu berikutnya, untuk jadwal penebusan warrant, ini berbeda dengan penebusan right issue. Karena biasanya memang warrant ini jangka waktu penebusannya ini relatif lebih lama ya. Jadi warrant ini baru bisa kita tebus itu di tanggal 28 Oktober. Jadi masih cukup lama, sekarang masih di bulan April, jadi sampai di bulan Oktober itu masih butuh kurang lebih 6 bulan lagi ya. Masih butuh 6 bulan lagi baru bisa kita menebus warrantnya ini menjadi saham friend itu di harga 100. Nah, di sini ya harga pelaksanaan exercise warrantnya harga 100. Itu di tanggal di sini pelaksanaan warrantnya 28 Oktober sampai 27 April 2026. Jadi memang sangat lama ya, 5 tahun. Jadi jangka waktu penebusannya itu 5 tahun, jadi sangat lama. Ini bisa dipertimbangkan kembali, bisa dijual, atau kalau memang mau ditebus silakan bisa ditebus. Jadi nanti bisa diperkirakan ya, kalau seandainya memang mau tebus, nanti target jualannya berapa, atau kalau memang nggak mau nebus, besok, Senin, atau di minggu depan mau jual friend-nya di harga berapa, friend R-nya di harga berapa. Jadi biar kita juga tidak ribet-ribet nih menghitung untuk warrant-nya. Baik, mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan dari aksi korporasi reg issue saham friend. Jika ada beberapa hal yang memang belum saya jelaskan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau jika ada yang mau berdiskusi lebih lanjut melalui WhatsApp, bisa juga menghubungi link yang terdapat di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam profit.